Polda Jatim, saudara, berhasil membongkar sindikat pemalsu tabung oksigen medis menggunakan tabung alat pemadam ringan atau APAR pada Rabu 18 Agustus kemarin. Dalam kasus ini, pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku pria. Petugas juga berhasil menyita setidaknya 800 tabung di sebuah gudang penyimpanan sebagai barang bukti. Ratusan tabung oksigen palsu itu ditemukan di sebuah gudang tempat pelaku menjalankan bisnisnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait sindikat pemalsuan tabung oksigen ini, telah tersambung bersama saya ada Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim di sana. Halo Luhur, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Nila dan dulur-dulur atau sahabat-sahabat Tribuners di seluruh Indonesia Raya. Selamat siang, Luhur. Bisa dijelaskan terkait aksi dari sindikat pemalsuan tabung oksigen ini awal mulanya bisa terbongkar seperti apa? Baik, Luhur bisa mendengar audio saya di studio di sini? Oke, siap bisa diulangi. Baik, Luhur, terkait sindikat adanya pemalsuan tabung oksigen. Oke, bisa diulangi nih lah. Mohon maaf, kesalahan teknis. Untuk sindikat pemalsuan tabung oksigen ini, Luhur mungkin bisa dijelaskan untuk awal mulanya aksi dari pelaku ini akhirnya terbongkar seperti apa? Oke, Nila, terima kasih banyak. Ya, Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kejahatan sindikat semacam pemalsuan tabung oksigen medis yang dipalsu menggunakan tabung alat pemadam ringan kebakaran yang biasanya dipakai atau berada di gedung-gedung. Jadi informasi yang kami himpun dan berdasar dari penuturan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Niko Avinta, jadi memang kasus ini terbongkar setelah adanya satu orang warga atau pemeriksaan dampak tidak sesuai dari tabung oksigen yang dibelinya, kemudian lapor dan ternyata memang setelah diusut pihak kepolisian diungkap ternyata sumber dari penyedia tabung oksigen tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dari aturan alat kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Jadi memang ini dari pihak keluarga korban ada yang sakit kemudian membutuhkan semacam pasokan oksigen, dibelilah melalui sarana via online atau media sosial secara umum, kemudian dikirim begitu saja dengan harga kisaran 4 juta. Jadi memang ini harga yang terbilang umum sehingga tidak muncul semacam keraguan dari pihak korban sehingga dibeli saja dan ternyata baru diketahui kalau memang itu adalah tabung abal-abal ketika setelah digunakan oleh si ayahanda dari korban ini ternyata tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Tapi untungnya tidak sampai meninggal. Dan setelah diganti dengan tabung oksigen yang benar-benar sesuai dari Kemenkes, dari perusahaannya resmi, alhamdulillah sembuh. Dan tapi dari pihak korban masih tetap semacam tidak terima dan akhirnya membuat laporan itu ke pihak kepolisian. Dan akhirnya diusut dan akhirnya alhamdulillah terungkap. Seperti itu, Nila. Baik, Luhur, kemudian identitas dari pelaku ini apakah sudah bisa berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Lalu sudah berapa lama pelaku ini melakukan aksinya? Bisa diulang Nila pertanyaannya? Mohon maaf. Yang dimaksud Nila saya belum bisa menangkap ini. Luhur, untuk identitas dari pelaku ini sendiri setelah melakukan aksinya, identitas pelaku seperti apa? Sudah berapa lama pelaku melakukan aksinya? Oke, untuk identitas dari si pelaku ini berinisial NW. Jadi beliau warga asli Surabaya. Dan sebenarnya dia adalah pimpinan dari perusahaan tersebut, yaitu CV disingkat SAK. Jadi memang CV ini resmi terdaftar sudah sejak tahun 2000, namun ini CV untuk penyedia cairan APAR. Jadi bukan untuk alat kesehatan, tapi murni untuk APAR. Namun ketika karena pandemi, Nila, jadi ketika pandemi kemarin sekitar bulan Juni muncul kelangkaan oksigen dan pasokan oksigen begitu menipis termasuk tabungnya, maka si pelaku ini berinisiatif nakal atau lancung dengan membuat atau merekondisi tabung-tabung APAR yang
banyak ada di gudang perusahaannya untuk dijadikan sebuah tabung oksigen medis dipermak sesuai dengan bagaimana pada umumnya, Nila. Seperti itu, Nila. Oke, Luhur, untuk modus dari pelaku memproduksi ini seperti apa bisa sampai terjual bagi para orang yang ingin membeli tabung oksigen ini? Oke, Nila, untuk modus sudah kami siap. Oke, saya sudah paham maksud dari Nila. Oke, untuk modus kami bisa sampaikan ini agar benar-benar meyakinkan bahwasanya tabung rekondisi dari APAR ini, tabung oksigen medis yang direkondisi dari APAR ini benar-benar bisa meyakinkan para korbannya, yakni dengan 6 trik. Pertama adalah merubah catnya, jadi tabung APAR yang biasanya kita pahami berwarna merah itu diamplas, kemudian diganti warnanya dengan begitu rapi, kemudian dilakukan semacam pengetikan atau mengukir identitas pada tabung. Jadi di bagian leher tabungnya dibuat semacam ukiran yang benar-benar begitu mirip atau dimiripkan dengan tabung-tabung sebagaimana umumnya atau tabung oksigen yang resmi. Kemudian mengganti regulatornya. Kalau biasa kita tahu tabung APAR itu regulatornya runcing, kemudian ada bagian pegangannya, maka pihak pelaku ini menggantinya dengan regulator tabung medis yang dijual bebas seharga 1 juta. Jadi memang pelaku ini benar-benar menyediakan segala bentuk perangkat agar bisa memodifikasi tabung APAR itu menjadi mirip dengan tabung oksigen medis, bagaimana yang pada umumnya ada di fasilitas layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia atau di Jawa Timur. Dan kemudian si pelaku juga melakukan remak atau modifikasi ukuran dengan menambah dudukan di bagian bawah. Jadi kalau kita bisa paham tabung, kalau kita ketahui tabung medis itu kan cukup panjang, maka kemudian APAR ini dimanipulasi dengan menambah dudukan sehingga menambah dudukan itu menjadi semacam lebih tinggi atau lebih panjang, sehingga ini begitu menyamarkan bagi dulur-dulur atau masyarakat atau sahabat-sahabat yang mungkin tidak tahu, mungkin terdesak, kemudian bertemu dengan pelaku atau tergiur dengan informasi yang disampaikan pelaku, maka dibelilah itu dengan harga yang relatif sama dengan harga tabung yang resmi atau yang asli. Begitu, Nila. Baik, terakhir Luhur, untuk pasal yang disangkakan untuk pelaku ini seperti apa dari pihak kepolisian? Oke, untuk pasal yang dipersangkakan pada pelaku adalah pihak kepolisian menggunakan pasal kesehatan. Jadi memang si pelaku ini jadi sudah ditinjau dari aspek kesehatan, dari pihak Dinas Kesehatan dan perwakilan Kementerian Kesehatan juga sudah hadir memberikan tinjauan, dan ternyata segala bentuk perangkat alat kesehatan yang diklaim diproduksi oleh perusahaan milik pelaku ini benar-benar tidak berizin, benar-benar tidak ada takaran atau kualifikasi khusus yang benar-benar sesuai dengan alat kesehatan yang diinginkan atau distandarisasi oleh pihak Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan.